kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah pada hamba-Mu untuk diserahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kailah kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, khususnya dalam 1 minggu yang kami lewati. Dan kalau pagi ini Tuhan, kami masih boleh ada di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, di dalam ibadah ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersama-sama belajar sebagian dari firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi kami, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang ada di dalam gedung ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kami semua Tuhan hanya terfokus kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Buka hati dan pikiran kami, supaya diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, urapi dia secara khusus untuk menyampaikan firman, sehingga firman ini sungguh-sungguh akan memberkati kami, meneguhkan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sehingga kita
boleh beribadah kepada Tuhan, baik kita yang ada di dalam gedung gereja ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar tema kita yaitu setia dalam melayani. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya pikir tema ini sangat relevan dengan situasi kondisi sekarang ini, bagaimana virus corona memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalam apa yang namanya melayani. Banyak orang menjadi undur dalam melayani karena situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu ketika kita diberikan tema setia di dalam melayani, saya pikir ini cukup relevan dengan situasi kita sekarang. Masihkah kita setia melayani dalam kondisi serba terbatas? Masihkah kita setia melayani dalam kondisi yang serba tidak menentu, boleh dibilang dalam keadaan yang tidak ada kepastian atau di dalam ketidakpastian ini? Pertanyaan itu kita akan jawab melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, akan kita renungkan bersama-sama. Nats kita dari 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi saya akan bacakan dari seluruh perikop ini ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setia dalam melayani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa kali kita mendengar khotbah tentang melayani, atau sudah berapa banyak artikel atau buku tentang pelayanan yang kita baca. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi saya pikir Bapak Ibu pernah membaca apa itu melayani. Yang saya tahu pasti bahwa Bapak Ibu semua mengerti makna dari melayani. Saya percaya Bapak Ibu mengerti arti dari apa yang namanya melayani. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita sudah atau sedang melayani sampai hari ini? Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama akan belajar tentang tema setia dalam melayani. Nah, nats bacaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh LAI diberikan tema hidup orang Kristen. Perikop kita diberi judul hidup orang Kristen. Sementara tema kita pagi ini adalah setia dalam melayani. Apa korelasinya, apa hubungan antara hidup orang Kristen dengan setia dalam melayani, Bapak Ibu? Inilah yang akan kita pelajari dari
ayat firman Tuhan, khususnya dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memulai perikop ini dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya waktu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sedang menuju kepada kesudahannya. Ya. Artinya dunia ini sedang menuju kepada akhirnya atau kepada akhir zaman. Nah, Rasul Petrus memperingatkan orang Kristen bahwa menjelang masa-masa kesudahan ini harus menjadi perhatian dan bahkan menjadi peringatan bagi orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen harus memberi respons yang tepat atas situasi ini. Situasi apa? Bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Ini benar-benar waktu menjelang akhir zaman. Jadi orang Kristen harus berespon. Responnya apa? Respon yang tepat untuk menghadapi situasi menuju kepada akhir zaman ini dikatakan supaya orang Kristen tetap tenang. Tenang bukan berarti tidak ngapa-ngapain, Bapak Ibu Saudara. Supaya Rasul Petrus katakan supaya kamu dapat berdoa. Dan pada saat yang sama orang Kristen menyatakan tindakan kasihnya kepada sesamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena semakin dekatnya akhir zaman ini, seharusnya tidak membuat orang-orang Kristen menjadi seorang petapa. Seorang petapa itu artinya orang yang mengasingkan diri untuk bertapa. Oh, karena akhir zaman, sudah menjelang akhir zaman, jadi ya kita nggak usah ngapa-ngapain, bertapa saja, bersemedi saja, bukan itu maksud Petrus. Tetapi sebaliknya orang Kristen harus giat melayani. Dikatakan justru karena zaman ini akan sedang menuju kepada akhirnya, maka seharusnya orang Kristen semakin lebih giat melayani. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang Kristen harus melayani? Ya, karena panggilan hidup orang Kristen adalah memang melayani. Pada waktu Yesus menyelamatkan kita, Dia menyelamatkan kita untuk melayani Dia. Jadi panggilan orang Kristen itu adalah memang untuk melayani, Bapak Ibu. Tuhan atau Allah menyelamatkan kita oleh iman di dalam Kristus Yesus dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang mau melayani Dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam ayat 10 Rasul Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini berarti orang Kristen itu tidak hidup sendiri-sendiri. Artinya ada orang lain. Layanilah seorang akan yang lain, artinya ada orang-orang di sekitar kita. Ini berarti bahwa orang Kristen itu tidak hidup eksklusif. Orang Kristen tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi orang lain, terutama sesamanya orang percaya. Ya. Ada sesama orang Kristen, ada sesama orang-orang percaya. Ini berarti juga bahwa orang-orang Kristen ada di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas orang Kristen tentu saja ada di dalam gereja. Nah, gereja ini adalah, Alkitab katakan adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Bapak Ibu Saudara,
ketika Tuhan menyelamatkan, dia tidak hanya memilih satu suku bangsa tertentu saja. Tetapi keselamatan dinyatakan kepada seluruh bangsa, segala suku. Jadi di dalam gereja itu ada berbagai macam karakter, latar belakang budaya. Nah, karena terdiri dari bermacam-macam latar belakang dan budaya, maka di dalam gereja itu berkumpul orang-orang yang berbeda karakter dan sifatnya. Nah, di dalam komunitas inilah kita orang Kristen hadir untuk melayani. Inilah yang menjadi tantangan dalam pelayanan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen ada di dalam komunitas. Komunitas kita adalah gereja. Nah, di dalam gereja inilah kita melayani. Rasul Petrus katakan, layanilah seorang akan yang lain. Ya, sekali lagi saya katakan, itu berarti bahwa kita orang Kristen tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Tidak ada tempat bagi orang Kristen untuk hidup bagi dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen adalah pelayan. Apa itu pelayan? Pelayan sama dengan hamba. Itu berarti melayani, berarti menghambakan diri. Ini semakin sulit melayani. Karena tidak semua orang mau menjadi hamba. Pada umumnya orang itu mau menjadi tuan. Tetapi melayani berarti menghambakan diri kepada orang lain. Karena dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Berarti yang seorang menjadi hamba bagi orang lain. Begitu sebaliknya. Nah, itu berarti bahwa kita semua adalah hamba, kita semua adalah pelayan. Dan inilah yang membuat pelayanan itu menjadi sulit, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi karena tidak semua orang mau menjadi hamba, mau menjadi pelayan. Saudara, hal ini berarti juga bahwa orang Kristen harus saling melayani. Ya. Dan ini berarti bahwa kita juga saling tergantung satu sama yang lain. Ya, ada ketergantungan satu orang dengan orang yang lain. Karena itu Tuhan menjadikan kita pelayan, menjadikan kita hamba kepada satu dengan yang lainnya. Tuhan mengatakan barang siapa mau menjadi terbesar, ya harus menjadi hamba, menjadi pelayan. Orang Kristen adalah pelayan. Secara keseluruhan orang Kristen siapapun dia. Sebutan hamba atau pelayan tidak hanya ditujukan kepada pendeta, guru Injil, majelis, aktivis. Tetapi semua orang Kristen adalah pelayan. Ini yang kadang-kadang kita salah mengerti. Kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa yang melayani itu adalah hanya orang-orang tertentu saja. Para pendeta, para guru Injil, evangelis, majelis, dan aktivis, mereka itu adalah pelayan. Padahal Alkitab katakan bahwa kita semua orang Kristen adalah pelayan. Bagaimana dan dengan apa orang Kristen melayani? Rasul Petrus katakan di dalam ayat 10, bagian selanjutnya dikatakan, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bagaimana melayani? Yaitu dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini tegas dikatakan bahwa tiap-tiap orang Kristen diberi karunia. Diberi karunia untuk apa? Untuk melayani. Dan karunia itu ada bermacam-macam dan berbeda-beda bagi setiap orang, Bapak Ibu. Tidak sama. Karunia saya dengan karunia Bapak Ibu berbeda. Tetapi Alkitab katakan bahwa setiap orang,
sudah diberikan karunia-Nya masing-masing. Dan tujuan diberikan karunia itu adalah untuk digunakan melayani. Masing-masing kita sudah memiliki karunia. Tapi bisa jadi karunia itu bisa lebih dari satu. Pada satu orang bisa diberikan, bisa 2, bisa 3 karunia. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11, di sana Rasul Paulus menyebutkan bagaimana karunia yang berbeda-beda itu diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Jadi sebenarnya karunia yang diberikan oleh Tuhan itu dipergunakan atau diperuntukkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 12 Rasul Paulus berkata, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berbicara dengan roh, sebenarnya itu berasal dari roh yang sama. Dan sebenarnya itu harusnya dipakai untuk kepentingan bersama. Artinya karunia yang diberikan kepada kita masing-masing seharusnya dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu berarti bahwa orang-orang Kristen harus menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan yang diberikan untuk melayani satu dengan yang lain. Artinya orang Kristen tidak boleh bersikap sebagai tuan atau pemilik dari karunia itu. Sekali lagi, orang Kristen tidak boleh bersikap sebagai tuan atas karunia yang diberikan oleh Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kita hanyalah pengurus yang baik. Dalam ayat 10, masih ayat 10. Dikatakan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen tidak boleh bersikap sebagai tuan atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi hanyalah pengurus semata-mata. Kita mengurus. Yang mengurus itu biasanya asisten rumah tangga, seperti hamba, pelayan. Berarti kita hanyalah pelayan dari karunia yang Tuhan berikan. Bukan pemilik. Kita hanya dipercayakan untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun karunia yang diberikan oleh Tuhan, baik itu yang biasa-biasa saja, atau karunia yang luar biasa, dikaruniai kekuatan, dikaruniai kemampuan atau kecakapan untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Bahkan apapun yang diberikan kepada kita harus kita gunakan untuk melayani orang lain. Orang Kristen harus memandang dirinya hanya semata-mata menjadi pengurus atas semua karunia itu. Karena semua karunia itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Dan untuk menjadi pengurus itu dituntut kesetiaan. Ya. Untuk menjadi pelayan dari karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka orang Kristen harus memiliki sikap setia. Mengapa harus setia Bapak Ibu Saudara? Sebab tanpa setia itu komitmen. Setia itu komitmen tidak hanya sewaktu-waktu, tetapi yang namanya komitmen itu harus seumur hidup. Komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pelayan dari karunia yang Allah berikan harus dengan komitmen. Sebab kalau tanpa komitmen, maka seseorang sangat riskan dengan ketahanan.
Tanpa komitmen bisa jadi seseorang akan menjadi lemah kemudian mengundurkan diri dari melayani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 11, Rasul Petrus mengatakan, memberikan contoh khusus bagaimana melakukan atau menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Yang pertama, Rasul Petrus katakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Di sini Rasul Petrus memberikan dua contoh praktis bagaimana menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan. Jika ada orang yang berbicara. Nah, Bapak Ibu, ini perkataan ini tidak hanya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan yang berbicara atau menyampaikan firman Tuhan. Sudah pasti setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan harus sesuai dengan firman Allah. Tidak boleh menurut pikiran dan hikmatnya sendiri. Itu sudah harus. Tetapi perkataan, jika ada yang berbicara juga ditujukan kepada orang-orang Kristen pada umumnya. Artinya, di dalam berelasi, di dalam bercakap-cakap, seharusnya orang-orang Kristen sebagai orang menyampaikan firman Tuhan. Jadi bukan hanya di dalam hal berbicara tentang Alkitab firman Tuhan atau berkhotbah. Tetapi perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Kristen awam. Bahwa ketika kamu berelasi, bercakap-cakap, seharusnya menjadi seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini berarti bahwa baik hamba Tuhan maupun orang Kristen awam harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam setiap perkataan. Karena itu jika ada orang berbicara, kata Rasul Petrus, hendaklah ia menjadi seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ini menjadi teguran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana perkataan kita? Apa yang kita katakan ketika kita berelasi dengan orang lain? Perkataan-perkataan seperti apa yang kita ucapkan dengan lawan bicara kita? Apakah kita seperti orang menyampaikan firman Tuhan atau tidak? Tetapi firman Tuhan katakan, jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia menjadi seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Lalu yang kedua, bagaimana cara menggunakan karunia yang Tuhan berikan? Rasul Petrus berkata di dalam ayat 11, bagian B, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bapak Ibu sedang kasih tahu apa artinya? Artinya apapun kemampuan, apapun kekuatan kita di dalam melayani, ya, harus dilakukan di dalam kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ya, ini seringkali membuat pelayanan membuat kita kecewa karena kita melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mau katakan bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang memiliki banyak kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bersyukurlah jika Bapak Ibu memiliki banyak kebisaan. Bisa ini, bisa itu, pokoknya bisa apa-apa. Bersyukur Bapak Saudara. Itu adalah karunia dari Tuhan. Tetapi saya mengatakan jangan bangga dengan banyaknya kemampuan, jangan bangga dengan banyaknya kebisaan. Tetapi itu tidak dipakai untuk melayani. Bisa ini, bisa itu. Pokoknya
multi talent lah istilahnya. Tetapi jangan bangga dengan talenta-talenta itu jika hanya tinggal pada diri sendiri. Tidak dipakai untuk membangun orang lain. Tidak dipakai untuk melayani. Minggu lalu kita masih ingat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48. Bapak Ibu masih ingat khotbah pendeta Yopi. Dalam Lukas 12 itu di 48 bagian B dikatakan, setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya katakan jangan bangga dengan banyak kemampuan, banyak kebisaan, banyak talenta, tetapi hanya berhenti pada diri sendiri, tidak digunakan untuk melayani. Padahal Tuhan mengaruniakan itu untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apapun yang Tuhan karuniakan, talenta-talenta, karunia-karunia apapun, hendaknya itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa tujuan menggunakan karunia-karunia itu? Di dalam ayat 11, Rasul Petrus melanjutkan dengan mengatakan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi, akhir dari segala pelayanan, karunia-karunia yang diberikan kepada kita adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi di sini tersirat karunia yang diberikan itu sebenarnya bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk gagah-gagahan. Oh saya bisa ini, saya bisa ini. Disuruh apa boleh. Ya. Musik boleh, MC boleh. Ya. Melayani apa saja bisa. Tetapi kalau itu tidak dipakai untuk membangun orang, maka itu tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hanya diminta untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikan. Dan hasilnya kita serahkan kepada yang memberikan karunia. Kita hanya diminta untuk menggunakan karunia yang sudah diberikan. Dan hasilnya itu urusan yang memberikan karunia. Kita tidak ada urusan dengan hasil dari pelayanan yang kita lakukan. Kita tidak ada urusan. Urusan kita adalah melayani, menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Urusan kita adalah melakukan dengan setia, menggunakan talenta-talenta yang banyak yang Tuhan berikan itu. Tidak peduli berhasil atau tidak, karena memang hasil bukan urusan kita, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu kali ada seseorang bertanya kepada Bunda Teresa. Kita tahu Teresa, Bunda Teresa yang melayani orang-orang kusta di India. Bukan hanya orang kusta, tetapi juga orang-orang miskin. Nah, satu kali seseorang bertanya begini, Bunda Teresa, Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah Ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah Ibu tidak merasa gagal? Apa jawab Ibu Teresa? Jawab Ibu Teresa, anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setiap pelayan dimanapun dan dalam peran apapun,
Kita tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi kita dipanggil untuk setia melakukan pelayanan yang dipercayakan pada kita melalui karunia-karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Ya. Dan tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi berhasil atau tidak berhasil pelayanan kita,